Ramadan 2025 pasti ada, tapi kita belum tentu akan bersama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast dan edisi Ramadan. Alhamdulillah di edisi Ramadan kali ini tidak terasa kita sudah di penghujung akhir Ramadan dan di studio kami sudah hadir narasumber kita yang ini insya Allah edisi terakhir di Jejak Cibatu edisi Ramadan. Dan sudah hadir kita sapa beliau Kiai Haji Badrul Munir Ghazali MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa di penghujung akhir ini kita diberikan kesehatan, amin, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin, dan amin. Kita mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Amin ya Allah. Oke Pak Kiai, mengingat hari ini adalah edisi podcast terakhir di edisi Ramadan, materi kali ini kita akan mendengarkan dari Pak Haji, yaitu meraih kemenangan pasca Ramadan. Untuk waktunya silakan Pak Kiai untuk menerangkan atau memberikan materi tentang meraih kemenangan pasca Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bersua, bersilaturahim, yang mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jejak Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita meraih kemenangan pasca Ramadan. Ramadan tahun 2024 akan segera berlalu. Ramadan tahun ini akan berpisah. Belum tentu kita nanti bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun 2025. Ramadan 2025 pasti ada, tapi kita belum tentu akan bersama kembali. Makanya pada kesempatan ini, mari kita sama-sama raih kemenangan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Kita kadang-kadang kalah pelaksanaan Idul Fitri dengan adat dan istiadat kebudayaan di lingkungan kita. Lebaran ada istilah Idul Fitri. Kalau Lebaran itu semua Lebaran. Yang puasa Lebaran, yang tidak puasa Lebaran. Yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bisa Lebaran, silahkan. Yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pun melaksanakan Lebaran. Bahkan kadang-kadang yang tidak puasa, yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kadang-kadang wah gagahnya minta ampun. Pakaiannya serba mahal, gayanya keren. Padahal puasanya tidak. Kalau Lebaran silahkan. Tapi kalau Idul Fitri itu hanyalah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga ketika beres Ramadan, dia mengungkapkan kalimat minal aidin wal faizin. Inilah kalimat yang mahal untuk diucapkan. Apa itu artinya? Kita sering mendengarkan atau membaca kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan sebetulnya.
minal aidin wal faizin itu artinya adalah semoga kita kembali menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, dan semoga kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang akan diraih oleh insan-insan, oleh manusia-manusia yang bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini, ketika selesai Ramadan, pantas dan wajar kalau orang-orang seperti itu merasa bahagia dengan campur sedih. Bahagianya kenapa? Karena setelah beres Ramadan, setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dengan menahan hawa nafsu, dengan segala cara dan upaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi akan merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Karena ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, idza kana akhiru lailati min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatun li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya dhihabu Ramadan fa inna da'awatun mustajabatun was sadaqatu maqbulatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang akhir di malam Ramadan, malaikat, bumi, langit menangis semuanya. Kenapa? Karena datang musibah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, zihabu Ramadan, kepergian bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa diijabah oleh Allah dan sedekah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang berbahagia, pemirsa podcast Jejak Cibatu yang berbahagia. Mari kita sama-sama pertahankan nilai-nilai kemenangan ini. Apa kemenangannya? Ketika kita beres Ramadan, kayaumi waladatsu ummuhu, kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang baru lahir ke dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kesucian ini? Untuk mempertahankan Idul Fitri ini, untuk mempertahankan keunggulan, keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca Ramadan. Yang pertama, ketika kita diwajibkan melaksanakan puasa, kita tidak makan, tidak minum, Allah bukan menyiksa kita, bukan menakut-nakuti kita dengan lapar, dengan dahaga, bukan. Tapi Allah memerintahkan kita melaksanakan puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, pasca Ramadan kita pertahankan nilai-nilai ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita takut miskin, takut tidak punya harta, takut tidak punya jabatan, takut tidak punya. Ini adalah dodol story, rasanya enak dan lezat. Tidak minum kesehatan, kita sakit, semua takut. Tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan nanti ke depan kita akan beraktivitas kembali. Yang di kantor mulai kerja di kantor. Yang di pasar mulai dagang di pasar. Yang guru di sekolah mulai ngajar kembali. Yang bisnis mulai bisnis kembali. Pertanyaannya, mampu tidak ketika beres Ramadan kita di mana saja, kapan saja kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa korupsi sudah berhenti korupsinya. Yang biasa memakan harta-harta haram sudah berhenti pasca Ramadan. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita memakan harta haram ada akibat. Yang pertama, akibatnya adalah doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apapun yang kita sampaikan kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ingin mempunyai anak yang soleh. Tapi kalau seandainya anak masih diberi makan dengan makanan yang haram, tidak bisa menjadi anak yang soleh. Yang kedua, akibat makan harta haram, nanti kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Merasa berat, kaki ini dilangkahkan ke masjid. Merasa berat lidah ini untuk membaca Al-Quran. Merasa berat tangan ini untuk bersedekah. Kenapa? Bisa jadi itu karena kita suka memakan harta haram. Yang ketiga, kalau kita memakan harta haram, maka tempat yang paling pas untuk orang yang suka memakan barang haram adalah neraka baginya. Kullu lahmin nabatas minal min haram fannaru aulabih. Maka tempatnya yang paling cocok bagi orang yang suka memakan harta haram adalah neraka. Lalu yang kedua hadirin, setelah pasca Ramadan kita pertahankan nilai kemenangan itu dengan apa? Yang kedua adalah kita harus bisa mempunyai kepekaan sosial. Beres Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya 2,5 kilo 1 tahun sekali. Setelah Ramadan bukan 2,5 kilo bebas. Bukan zakat, namanya apa? Infak, sedekah, wakaf. Maka kita hadirin harus pintar dalam menggunakan harta. Jangan harta hanya bergulir, hanya sebatas di dunia. Tapi kita harus pintar bagaimana harta itu supaya bisa mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka tidak ada lagi adalah sedekah jariyah. Setelah pasca Ramadan, mari kita sama-sama untuk melanjutkan kepekaan sosial dengan sedekah jariyah. Yang terakhir, kita sama-sama kesempatan yang berbagi ini untuk saling memaafkan di antara kita sesama manusia. Insya Allah dengan 3 ini kita akan tetap meraih kemenangan. Bukan hanya di Idul Fitri ini, tapi ke depan pun tetap kita akan meraih kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa podcast Jejak Cibatu yang berbahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemenangan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Jejak Cibatu, barusan kita sudah mendengarkan materi dari Kiai Haji Badrul Munir Mubuzali MAG. Alhamdulillah, walaupun sedikit tetapi kita akan menggarisbawahi tentang meraih kemenangan pasca Ramadan. Ini ada satu pertanyaan Pak Kiai. Tadi yang diterangkan sama Pak Kiai tentang kiat-kiat atau mempertahankan ketika pasca Ramadan. Ini adalah salah satunya nilai-nilai ketakutan kepada Allah. Ketika kita setelah keluar dari Ramadan, apakah hati kita itu takut dengan ketakutan kepada Allah? Semisal yang tadi diterangkan sama Pak Kiai itu adalah takut dengan harta benda, takut dengan ideal itu. Nah, saya pertanyaannya gitu saja. Bagaimana caranya supaya hati kita merasa takut kepada Allah ketika pasca Ramadan? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah takut, itu urusannya dengan hati. Artinya ketika kita sudah hati merasa takut, maka akan bergulir kepada seluruh anggota kita. Makanya ketika pasca Ramadan itu arti la'allakum tattaqun, itu takwa, itu takut, merasa takut. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus bisa membersihkan, yang pertama, membersihkan hati dulu. Jadi tidak mungkin kita ada rasa takut tapi hati kita tidak bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya 24 jam kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mengawasi kita. Dimanapun, kapanpun, Allah selalu mengawasi kita.
Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Ketika kita beribadah, sholat, ketika di luar sholat, tetap Allah memperhatikan kita. Itu dzikr. Misalkan kita dilihat sama Allah. Iya. Oke. Dilihat. Jadi ketakutan ini adanya di hati. Ketika kita menghadirkan bahwa kita diawasi oleh Allah, maka kita akan takut. Ya, betul. Jadi artinya begini. Jadi ketika kita ingin takut, tidak mungkin takut kalau tidak zikrullah. Betul. Artinya ketika kita sudah zikrullah, maka akan muncul ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan itu artinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakin Allah melihat kita. Nah, kalau Allah sudah melihat kita, tidak ada jalan, tidak ada pintu bagi kita untuk melakukan dosa, karena dimanapun kita diawasi oleh Allah. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Adakah ciri-ciri orang yang diterima puasanya? Siap. Oke, ini pertanyaannya itu. Terakhir. Ya, jadi merasa ini. Adakah ciri-ciri ya, ini? siap. Oke, karena kan banyak sekali orang yang berpendapat bahwa ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian juga kita ini ada tanda-tanda ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, ibadah puasanya. Ya. Pakai bagaimana? Ciri-cirinya seperti apa? Saya mengutip Imam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu bukan dilihat ketika saat ibadah, tapi dilihat setelah ibadah, ba'da ibadah. Jadi artinya begini, kalau kita ingin melihat tanda-tanda ibadah puasa itu diterima di sisi Allah, kalau diterima kan urusan dengan Allah, tapi ada ciri-cirinya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ibadah puasa orang lain diterima atau tidak bisa. Tapi mungkin ada ciri-cirinya. Nah, salah satu cirinya adalah pasca Ramadan. Bukan dilihat ketika Ramadan. Kalau Ramadan, musim Ramadan. Orang biasa ke masjid, bisa ke masjid karena Ramadan. Orang tidak biasa baca Al-Quran karena ramai baca Al-Quran, ikut baca Al-Quran. Biasa tidak ke masjid, jadi ikut ke masjid. Itu tidak aneh, tidak istimewa. Yang istimewa itu adalah 11 bulan ke depan. Kalau di bulan Ramadan suka ke masjid, baca Al-Quran, taraweh, ganti nanti tarawehnya dengan apa? Qiyamul Lail. Pasca Ramadan lanjutkan. Pasca Ramadan Al-Qur'annya lanjutkan. Pasca Ramadan sedekahnya lanjutkan. Itu adalah ciri puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu. Istiqomah, makanya istiqomah itu adalah makom yang tertinggi, yang paling susah itu. Yang paling susah, tidak ada lagi makom yang tertinggi, adalah istiqomah. Orang paling susah ketika kita dzikir, ketika kita membaca kalimat thayyibah, satu kali bisa, tapi bisa tidak selalu terus istiqomah, itu yang paling susah. Oke, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Statement closing dari Pak Kiai tentang esensi hari ini. Terima kasih. Terakhir saya sampaikan pada kesempatan ini, Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita akan menjadi insan-insan yang meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Tiada lain kuncinya adalah kita harus mempertahankan nilai-nilai kemenangan, artinya nilai-nilai ibadah kita selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kita dididik, dibina, dilatih oleh Allah selama 1 bulan. Maka kita harus bisa mempertahankan 11 bulan ke depan. Insya Allah kalau kita terus dipertahankan sampai kita akhir hayat kita meninggalkan dunia ini, insya Allah kita akan ditempatkan di dalam Jannatun Naim, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih statement closing dari Pak Kiai. Saya kutip terakhir, raihlah kemenangan pasca Ramadan dengan istiqomah selama 1 bulan penuh kita diuji oleh Allah. Istiqomah adalah tingkatan yang paling tinggi atau makom yang paling tinggi. Saya Dadang Sugiarto yang bertugas, dan di depan saya narasumber Pak Kiai Haji Badrul Munir Bojari MAG. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan materi yang lain. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.